Untuk kalian yang memiliki data Galbe legal, masih bisa kita kondisikan. Seandainya data Anda tidak layak, mereka akan menurunkan limit pinjaman. Tapi tetap ACC ya, jangan khawatir. Jadi ini yang sangat menentukan area pekerjaan Anda ini. Kemungkinan 1 atau 2 hari dana Anda cair dan landing ke dalam rekening Anda. Apakah Anda orang yang sering gagal di masa lampau? Ada banyak peristiwa buruk yang terjadi sehingga Anda selalu menyesal setiap kali mengingatnya. Pastinya Anda lelah dan jenuh dalam kehidupan berbayang-bayang masa lalu yang kelam. Bagaimana keluar dari gelapnya bayang-bayang masa lalu tersebut? Sudut pandang yang sangat menentukan. Selama kita pun tidak punya niat untuk mencari manfaat atau kebaikan dari peristiwa buruk yang kita alami, maka kita tidak akan bergerak maju untuk meraih masa depan yang gilang gemilang. Padahal setiap peristiwa buruk ada kebaikan di dalamnya. Asalkan kita mau mencarinya, yakinlah bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik. Walau kita mengambil keputusan yang salah sehingga menimbulkan peristiwa yang buruk, di balik sebuah peristiwa pasti ada manfaat yang baik yang bisa kita petik. Berbagai peristiwa buruk yang terjadi, lalu kita mengambil keputusan untuk melihat sisi baiknya, maka itu akan menjadikan kita sebuah pribadi yang bersifat matang, dewasa dalam mengambil sebuah keputusan. Emosi kita lebih stabil dalam mencikapi kondisi dan sikap orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa mengandalkan diri kita sendiri. Kita hanya bisa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, karena kita sadar bahwa itu semua yang menjadi penyebab dari masalah dalam hidup kita. Percayalah, masa depan yang gilang gemilang ini selalu ada untuk kita, asalkan kita mau melihat kebaikan di setiap peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita. Juan Halo guys, welcome back to my channel. Pertama-tama saya ucapkan selamat hari Natal buat Pinjo Lovers yang sedang merayakannya. Semoga damai Natal ini menyertai kehidupan Anda. Ini untuk kalian yang memiliki data Galbe legal, masih bisa kita kondisikan atau Anda masih berpeluang walaupun itu sangat tipis. Pertama yang harus kalian pelajari adalah cover area pinjaman dari APK ini. Ini sudah saya buktikan dan sudah saya praktekkan bahwa yang worth it saat ini adalah untuk area Pulau Jawa. Walaupun yang lain datanya bagus, walaupun yang lain tidak ada cacat di legal, tapi kebanyakan yang di approve adalah mereka yang memiliki area di Pulau Jawa. Pertama yang harus kita lakukan adalah kita menentukan nominal pinjaman. Untuk nasabah baru biasanya diberi limit maksimal 10 juta dan tergantung pihak aplikasi melihat pekerjaan Anda. Jika pekerjaan Anda ini layak untuk mendapatkan pinjaman segitu, maka pihak aplikasi pun akan memberikan pinjaman segitu. Tapi seandainya data Anda tidak layak, mereka akan menurunkan limit pinjaman. Tapi tetap ACC ya, jangan khawatir. Pertama yang kita isikan adalah status tempat tinggal. Usahakan status tempat tinggal ini sesuai dengan KTP, dan pekerjaan yang saat ini Anda lakukan adalah pekerjaan yang di area cover tersebut. Misalnya Anda ini KTP-nya di area lain, atau misalnya di Purwokerto, Brebes, Tegal, tapi Anda kerjanya di area Jabotabek. Jadi ini yang sangat menentukan area pekerjaan Anda ini. Nah, status tempat tinggal ini usahakan rumah sendiri ya, di daerah sesuai KTP, atau Anda yang belum keluarga tinggal dengan keluarga. Biaya listrik per bulan Anda juga harus isikan ini ya, sesuai kondisi. Alamat tempat tinggal juga sesuai dengan KTP. Kalau tidak ada nomor bloknya, dikosongin aja atau diisi 0. RT RW sesuai dengan KTP ya, misalnya 001 atau 002, 007 dan lain sebagainya. Provinsi juga sama sesuai KTP. Kemudian jenis pekerjaan ini, usahakan pekerjaan ini pekerjaan permanen ya, yang pekerjaannya statusnya ada di dalam Google, karena kebanyakan aplikasi legal ini meminta perusahaan-perusahaan yang bonafit, yang kredibilitasnya diakui. Penghasilan ini diusahakan ada peningkatan ya,
peningkatan sekitar berapa ratus ribu dari penghasilan yang lain. Ketika penghasilan Anda ini ada peningkatan, berarti perusahaan Anda ini perusahaan berkembang. Kemudian kondar, seperti biasa, kondar ini harus Anda kondisikan orang-orang yang memiliki kedekatan Anda atau keluarga inti, karena kondar ini fungsinya untuk menjamin pinjaman Anda. Semakin dekat hubungannya, maka pihak aplikasi akan semakin percaya kepada Anda. Setelah selesai, dia meminta bukti kerja. Bukti kerja ini Anda bisa kaitkan mobile banking Anda. Tujuannya mereka bukan untuk auto debit atau gimana, enggak. Tujuannya mereka hanya untuk melihat mutasi rekening Anda, bahwa rekening ini benar-benar aktif. Nah, ini ada beberapa verifikasi penghasilan, antara lain bank-bank yang terkait di sini. Anda bisa pilih salah satu dari bank Anda yang pakai. Usahakan Anda memakai rekening utama ya, yang dipakai sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan ke verifikasi. Setelah verifikasi berhasil, selamat, penghasilan Anda telah terverifikasi. Nah, setelah Anda sudah melakukan verifikasi penghasilan, tunggu besoknya di telepon customer service untuk memverifikasi data Anda. Nah, setelah verifikasi data Anda, baru Anda bisa mengajukan meet up dengan kurirnya ini, antara lain di lokasi sekitar pekerjaan Anda ataupun di rumah Anda. Ini tidak masalah. Total dari semua mulai proses sampai akhir ini 5 hari kerja ya. Harus setelah Anda ketemu dengan kurir, kemungkinan 1 atau 2 hari dana Anda cair dan landing ke dalam rekening Anda. Mungkin sekian saja penjelasan saya tentang data legal yang masih bisa. Jika Anda ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Video ini saya buat bukan untuk mengejas suatu individu, tapi video ini saya buat untuk sebagai bahan renungan kita, bahwa kita harus menjadi pribadi yang berintegritas, berdedikasi, beretitude, dan menghargai, menghormati, dan menjunjung tinggi orang lain. Karena tanpa sebuah ilmu, kita tidak bisa mencapai sebuah tujuan. Saya Pablo. Thank you for watching. See you next video. Salam Lumer.